Halo semua, selamat datang kembali di channel kami Soal IPA SD. Di sini ada saya, Ayah Arman, dan di sebelah saya ada Arman, kelas berapa kamu, Kak? kelas 4. Ya, Arman kelas 4 dan saya sudah tidak sekolah lagi. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan tentang sel dan jaringan. Mari kita mulai. Soal nomor 21. Apa yang menjadi perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan? Ini harusnya sangat mudah. Apa yang membedakan? B. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Betul sekali. Jawabannya adalah dinding sel yang membedakan antara hewan dan tumbuhan. Selain itu sebenarnya ada kloroplas, tapi kloroplas itu dimiliki oleh tumbuhan, bukan hewan. Yang C sini kloroplasnya dimiliki hewan, jadi salah. Nomor 22. Apa perbedaan antara nukleus sel hewan dan sel tumbuhan? Dua-duanya punya nukleus. D. Tidak ada perbedaan antara nukleus sel hewan dan sel tumbuhan. Betul, karena sama fungsinya untuk mengatur sel, otaknya sel. Nomor 23. Bagaimana peran sentrosom pada sel hewan? Apa guna sentrosom? B. Membantu sel hewan membelah selama pembelahan. Iya, betul. Untuk fungsi pembelahan sel yang berperan adalah organel yang namanya sentrosom. Kemudian nomor 24. Bagaimana peran vakuola pada sel tumbuhan? Vakuola itu yang paling gede di bagian organel sel tumbuhan. C. Iya, vakuola berfungsi untuk menyimpan air dan zat makanan. Betul sekali, Kak. Next, 25. Baca, Kak. Bagaimana peran dinding sel pada sel tumbuhan? Iya, apa peran dinding sel pada sel tumbuhan itu? Untuk apa dia? Menjaga bentuk sel tumbuhan. Betul banget, supaya sel tumbuhannya tetap terjaga bentuknya. Next, 26. Apa yang menjadi perbedaan antara kloroplas pada sel tumbuhan dan sel ganggang? Apa bedanya kloroplas ganggang sama kloroplas tumbuhan? Bisa pada umumnya. D. Nggak ada perbedaan antara kloroplas pada sel tumbuhan dan sel ganggang. Betul, karena dua-duanya punya kloroplas dan fungsinya sama untuk fotosintesis. Gitu. Ini tricky question sih. Tidak ada perbedaan antara sel ganggang dan sel pada tumbuhan pada umumnya ya. 27. Mitokondria, ini sering banget kita bahas. Apa guna mitokondria? Guna mitokondria adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler. Iya, ini nggak boleh salah ya teman-teman ya. Ketika ada soal mitokondria, pasti ada hubungannya dengan energi. Nggak boleh salah. 28. Bagaimana peran ribosom pada sel hewan dan sel tumbuhan? Ribosom. Keywordnya apa kalau kita ngomongin ribosom? Protein. Betul banget, protein. Jadi jawabannya apa nih? Peran ribosom. Menghasilkan protein. Menghasilkan protein. Benar sekali, Kak. Mantap. Menghasilkan protein. 29. Ini kita ngomongin sel prokariotik dan sel eukariotik. Ini adalah dua jenis sel. Prokariotik itu adalah sel yang primitif, eukariotik itu sel yang lebih kompleks. Jadi apa jawabannya nih? A. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Yes, benar. Prokariotik sangat primitif, inti selnya itu nggak ada membrannya, nggak terbungkus apa-apa gitu. Sedangkan sel eukariotik itu sel yang lebih kompleks, ada membran yang membungkus inti sel. Dan juga ada organel-organel yang terpisah satu sama lain karena masing-masing punya membrannya juga gitu. Jadi jawabannya A, teman-teman. Next, nomor 30. Apa yang membedakan mitosis dan meiosis? Mitosis adalah pembelahan sel. Yang beda apa nih? Mitosis itu gimana? Meiosis itu gimana? B. Mitosis menghasilkan 2 sel anak yang identik, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anak yang berbeda. Iya, betul. Sel anak yang dihasilkan itu kalau mitosis langsung 2 yang identik sama persis. Sedangkan meiosis itu menghasilkan 4 sel anak yang sifatnya masing-masing berbeda gitu. Sel mitosis contohnya kalau kulit kita terluka, itu kulit kita akan terbentuk kembali kan? Iya. Dan terbentuknya sama persis seperti kulit kita, nggak mungkin warnanya beda gitu. Karena itu yang terjadi adalah pembelahan mitosis dalam proses penyembuhan luka gitu. Oke. Next. Kita tandain dulu ya. Mitosis itu menghasilkan 2 sel anak yang identik.
Gitu. 31. Apa yang membedakan kromosom homolog dan kromatid? Kromosom homolog merupakan dua kromatid yang identik, sedangkan kromatid merupakan setengah bagian dari kromosom. Dan jawabannya adalah A. Betul. Jadi kromosom itu ya bentukan dari kromatid gitu, yang terhubung dari dua kromatid yang berhubungan. Jadi jawabannya A. Next, 32. Apa yang menjadi perbedaan antara membran sel dan membran inti? Apa nih bedanya nih? Membran sel itu apa? Membran inti itu apa? C. Membran sel membatasi sel dengan lingkungan luar, sedangkan membran inti membatasi nukleus dengan sitoplasma. Betul banget. Jadi membran sel itu yang membungkus sel, sedangkan membran inti itu yang membungkus nukleus. Benar banget. We almost done ya teman-teman ya. Nomor 33. Apa yang menjadi perbedaan antara lisosom dan vakuola? Bedanya apa nih antara lisosom dan vakuola? Lisosom itu di hewan, vakuola itu di tumbuhan, itu yang pasti. Jadi A itu benar sebenarnya. A itu benar. Apalagi yang benar di sini? Benar. Lisosom mengandung enzim yang memecah molekul organik. Benar, di lisosom itu terjadi sintesa senyawa gitu. Jadi ada enzim yang dipecah, diproses. Jadi sebenarnya A dan B benar. Kita tandain 2 ya. Nanti kita cari sebenarnya yang paling benar yang mana. Harusnya sih sama aja antara A dan B. Karena lisosom itu hanya pada sel hewan, sedangkan yang di sel tumbuhan itu vakuola. Next, 34. Bagaimana peran plastida? Apa itu plastida pada sel tumbuhan? D. Memiliki peran dalam fotosintesis. Yes, plastida itu kaitannya dengan klorofil ya. Dengan klorofil dan klorofil itu kloroplas dan kloroplas itu kaitannya dengan fotosintesis. Betul. Ini mungkin nanti akan kita cari lebih lanjut plastida itu seperti apa. Next-nya 35. Apa yang menjadi perbedaan antara mikrotubulus dan mikrofilamen? Mikrotubulus itu untuk apa? Mikrofilamen untuk apa? Mikrotubulus sih paling sering kita dengar. Mikrotubulus untuk apa? Bagaimana peran peroksisom pada sel hewan dan sel tumbuhan? Peroksisom itu apa tuh peroksisom tuh? Peroksisom. D. Menghasilkan enzim yang memecah molekul organik. Next, 37. Apa yang menjadi perbedaan antara tonoplas dan plasmodesmata? Ini cukup sulit. Mari kita baca pelan-pelan. Ini cukup sulit. Jawaban yang benar adalah B, benar. Tonoplas berperan dalam transport molekul antara sitoplasma dan nukleus. Sedangkan plasmodesmata antara sel tumbuhan yang satu dengan sel tumbuhan yang lain. Ini cukup sulit ya. Jadi ini pelajaran kita hari ini tentang tonoplas dan plasmodesmata. Sekali lagi, tonoplas itu di dalam sitoplasma, antara sitoplasma dan nukleus. Sedangkan plasmodesmata antara sel tumbuhan yang satu dengan sel tumbuhan yang lain. Gitu. Oke. 38. Apa yang menjadi perbedaan antara jaringan parenkim dan jaringan epidermis? Parenkim dan epidermis. Ini juga cukup sulit. C. Jaringan parenkim berperan dalam penyimpanan zat makanan, sedangkan jaringan epidermis berperan melindungi dan mengatur pertukaran zat antara tumbuhan dan lingkungan. Betul sekali. Ini adalah peran dari parenkim dan epidermis. Jadi jawabannya benar adalah C. Next, 39. Ini cukup sering keluar di soal OSN antara xilem dan phloem. Apa yang menjadi perbedaan antara jaringan xilem dan jaringan phloem? Ini sering muncul di soal OSN. Jadi apa jawabannya? Xilem itu apa? Keduanya kaitannya dengan transport. Tapi xilem itu dari mana ke mana, sedangkan phloem dari mana ke mana? Apakah? A. Jaringan xilem berperan dalam transportasi air dan mineral, sedangkan jaringan phloem berperan dalam transport hasil fotosintesis. Benar banget. Xilem itu dari akar ke atas, sedangkan phloem itu dari hasil fotosintesis ke bawah, dari atas ke bawah. Gitu. Ini gampang diingat sih. Xilem itu dari akar ke atas, phloem dari fotosintesis ke bawah. The final questions 40.
Apa yang membedakan sel tumbuhan dengan sel ganggang? Apa yang beda tuh? Sama-sama punya klorofil D. pastinya. Tidak ada perbedaan antara sel tumbuhan dan sel ganggang. Sama-sama punya kloroplas, sama-sama punya vakuola. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tebal, sedangkan sel ganggang memiliki dinding sel yang tipis. D. Tidak ada perbedaan. Yang tepat adalah C, Kak. Jadi tumbuhan itu dinding selnya lebih tebal dibandingkan dinding selnya ganggang, makanya ganggang lebih lentur, sementara sel tumbuhan cenderung lebih keras. Jadi jawabannya adalah C, ganggang lebih tipis dinding selnya. I think that's all untuk video kita hari ini. Kita hentikan dulu sampai di sini karena kita akan main game Roblox. Jadi thank you very much atas atensinya. See you next time. Bye bye. Bye bye.